Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Fernanda Nugraha dari kelas 10 Bahasa SMA Negeri 1 Karawang. Saya di sini membuat video ini untuk memenuhi tugas sejarah Indonesia membahas tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Nah, saya di sini sudah memilih 3 kerajaan yang mewakilkan masing-masing agama. Yang pertama adalah Kerajaan Tidore untuk kerajaan Islam, kemudian Kerajaan Kediri untuk kerajaan Hindu, dan Kerajaan Kalingga untuk kerajaan Buddha. Nah, di sini di tiap-tiap masing-masing kerajaan saya akan membahas 6 poin. Poin pertama adalah sejarah berdirinya kerajaan tersebut. Poin kedua yaitu wilayah kerajaan tersebut. Poin ketiga yaitu pemimpin-pemimpin kerajaan-kerajaan tersebut. Dan poin selanjutnya adalah masa kejayaan ataupun masa keemasan kerajaan tersebut. Poin kelima adalah masa keruntuhannya, dan yang poin keenam yaitu peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh kerajaan-kerajaan tersebut. Nah, jadi kerajaan yang pertama adalah Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore adalah salah satu kerajaan yang sangat besar di Maluku. Karena posisinya yang sangat strategis dalam dunia perdagangan pada masa itu, sehingga Kerajaan Tidore sangatlah berkembang pesat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah berdirinya Kerajaan Tidore. Nah, menurut sejarah, Kerajaan Tidore, Ternate, dan 2 kerajaan lainnya yang ada di Maluku itu memiliki akar yang sama. Bahkan, pada saat Kerajaan Tidore didirikan, sekaligus diangkatnya raja pertama di Kerajaan Tidore ini, yaitu Raja Syahjati atau Muhammad Nagil, yang naik tahta pada 1081 Masehi, merupakan salah satu saudara Masyur Malomo, raja pertama dari kerajaan Ternate. Namun, pada saat awal berdirinya, yaitu pada tahun 1085 Masehi, kerajaan Tidore ini belumlah menjadi kerajaan bercorak Islam, dan juga belum diketahui di mana letak posisi pusat dari pemerintahan kerajaan Tidore ini. Barulah pada saat dipimpin oleh raja keempat, yaitu raja pertama yang menggunakan gelar sultan, barulah kerajaan Tidore ini menjadi kerajaan bercorak Islam dan letak pusatnya pun diketahui. Nah, karena tadi kita sudah membahas tentang letak pusat Tidore, sekarang kita akan melaju ke poin kedua, yaitu wilayah kerajaan. Nah, seperti yang saya sudah singgung tadi, bahwa dari awal berdirinya sampai ke raja keempat, letak pusat di mana kerajaan Tidore ini belum diketahui, sampai akhirnya pada raja keempat ini menggunakan gelar sultan pertama, akhirnya dapat diketahui bahwa kerajaan ini berpusat di Gamtina. Kemudian ibu kota kerajaan ini dipindahkan lagi ke Tidore Utara, lebih dekat dengan Ternate, oleh Sultan Al-Mansur setelah menggantikan Sultan Ciriliani. Dalam sejarahnya, kerajaan Tidore memang mengalami beberapa kali pemindahan pusat pemerintahan atau pemindahan ibu kota karena berbagai sebab. Namun, letak ibu kotanya yang terakhir adalah di Limautore, yang kemudian berganti nama menjadi Sowasyao. Maafkan jika ada penyebutan saya yang salah. Namun, hingga saat ini ada di Sowasyao. Nah, pada masa kejayaannya sendiri, wilayah kerajaan Tidore meliputi Selanjutnya kita melaju ke poin ketiga, yaitu tentang raja-raja di kerajaan Tidore. Nah, untuk raja-raja di kerajaan Tidore ini sangatlah banyak, apalagi jika kita melihat dari awal berdirinya pada tahun 1805. Maka dari itu, saya akan memulai raja-rajanya ini mulai dari yang bergelar sultan atau mulai dari kerajaan Tidore ini bercorak Islam. Yang pertama yaitu Sultan Ciriliati alias Sultan Jamaluddin di tahun 1495 Masehi sampai dengan 1512 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Sultan Al-Mansur di tahun 1512 Masehi sampai dengan 1526 Masehi. Nah, kemudian dilanjutkan lagi oleh Sultan Amiruddin Iskandar Zulkarnain pada tahun 1526 Masehi sampai dengan 1535 Masehi. Kemudian dilanjut lagi dengan Sultan Kiai Mansur pada tahun 1535 sampai dengan 1569 Masehi.
Kemudian ada lagi dilanjut lagi oleh Sultan Iskandar Sani pada tahun 1569 sampai dengan 1586. Yang kemudian dilanjut lagi oleh Sultan Gapi Baguna pada tahun 1586 sampai dengan 1600. Kemudian dilanjut lagi oleh Sultan Mole Majimo alias Sultan Zainuddin pada tahun 1600 sampai dengan 1626 Masehi. Nah, kemudian ada lagi Sultan Ngora Malamo alias Sultan Alauddin Shah di tahun 1626 sampai dengan 1631 Masehi. Kemudian Sultan Gorontalo alias Sultan Saiduddin pada tahun 1631 sampai dengan tahun 1642. Kemudian Sultan Saidi pada tahun 1642 sampai dengan 1653 Masehi. Kemudian dilanjut lagi oleh Sultan Mole Manginyau alias Malikidin pada tahun 1653 sampai dengan 1657 Masehi. Kemudian Sultan Saifuddin alias Joukota pada tahun 1657 Masehi sampai dengan 1674 Masehi. Nah, belum selesai, masih ada lagi Sultan Hamzah Farudin yang menjabat pada tahun 1674 sampai dengan 1705 Masehi. Kemudian Sultan Abdul Fadil Mansur pada tahun 1705 Masehi sampai 1708 Masehi. Kemudian Sultan Hasanuddin Khaicil Garcia pada tahun 1708 sampai dengan 1728. Yang kemudian dilanjut lagi oleh Sultan Amir Bifodil Aziz Muhyiddin Malikul Manan pada tahun 1728 sampai 1757 Masehi. Kemudian dilanjut lagi oleh Sultan Muhammad Mashud Jamaluddin pada tahun 1757 sampai dengan 1779 Masehi. Kemudian dilanjut lagi oleh Sultan Putra Alam pada tahun 1780 Masehi sampai dengan 1780 Masehi. Kemudian Sultan Hairul Alam Kamaluddin Asgar pada tahun 1784 sampai dengan 1797 Masehi. Kemudian sampai akhirnya di Sultan Nuku pada tahun 1797 sampai dengan 1805 Masehi. Sangat banyak bukan? Itu pun saya sudah mengambil hanya dari yang bergelar sultan, bukan dari awal berdirinya. Nah, kemudian kita akan masuk kepada poin keempat, yaitu masa kejayaan Kerajaan Tidore. Nah, Kerajaan Tidore ini mengalami masa kejayaannya pada abad ke-18, terutama tahun 1797 sampai 1805 Masehi, pada saat dipimpin oleh Sultan Nuku. Kerajaan Tidore ini bekerja sama dengan Spanyol dalam hal perdagangan, sehingga ekonominya berkembang pesat, menyaingi kerajaan Ternate yang pada saat itu bekerja sama dengan Portugis. Lalu, Sultan Nuku juga berhasil menyatukan kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore untuk melawan Belanda, hingga akhirnya membuahkan hasil pada tahun 1801, Belanda menyerah dari Ternate dan juga Tidore. Sehingga akhirnya daerah Maluku bisa dibilang merdeka secara sementara. Nah, kemudian kita akan masuk kepada poin kelima, yaitu keruntuhan Kerajaan Tidore. Setelah Sultan Nuku wafat pada tahun 1805, Belanda kembali mengincar Tidore karena kekayaannya. Keadaan tersebut didukung dengan kondisi di Kerajaan Tidore yang terus mengalami konflik internal. Pada akhirnya Kerajaan Tidore jatuh ke tangan Belanda dan kemudian bergabung dengan NKRI ketika Indonesia merdeka. Nah, kemudian setelah akhir dari keruntuhan itu, kita masuk ke poin ke-6, yaitu peninggalan. Peninggalan-peninggalan yang sampai saat ini mungkin masih ada dan masih bisa disaksikan oleh kita semua dari Kerajaan Tidore. Nah, yang pertama adalah tentu saja bangunan kerajaan. Kemudian Masjid Sultan Tidore yang masih aktif sampai sekarang, dan Benteng Tore dan Tahula yang terletak di ibu kota Tidore, yaitu Sowasyu. Nah, itu dia tadi pembahasan mengenai Kerajaan Tidore dengan 6 poin yang sudah saya sebutkan tadi. Sekarang kita akan masuk ke kerajaan kedua, yaitu kerajaan Hindu, yaitu Kerajaan Kediri. Nah, Kerajaan Kediri ini salah satu kerajaan bercorak Hindu yang sangat besar loh di Pulau Jawa pada saat itu.
Nah, kalau dari informasi juga yang saya dapatkan, Kerajaan Kediri ini adalah terusan dari Kerajaan Medang loh. Nah, Kerajaan Medang ini juga akan berhubungan dengan kerajaan yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu Kerajaan Kalingga. Nah, baik, mari kita langsung saja masuk ke poin pertama, yaitu sejarah berdirinya Kerajaan Kediri. Nah, menurut sejarah, kerajaan ini berdiri di tahun 1045 Masehi dengan pusat pemerintahan di Dahanpura, Kediri, Jawa Timur. Nah, yang menariknya, raja-raja di Kerajaan Kediri adalah keturunan dari Airlangga, Raja Medang Kamulan. Raja Airlangga sendiri yang membagi Kerajaan Medang Kamulan menjadi dua, yaitu Kerajaan Kediri dan Jenggala. Hal ini dilakukan karena Airlangga memiliki dua putra, yaitu Sri Samarawijaya dan Mapanji Garaskan. Nah, Raja Airlangga ini membagi Medang menjadi dua untuk menghindari perpecahan di antara dua putranya. Airlangga memberikan Kediri, Panjalu pada Samarawijaya dan Jenggala di Kahuripan kepada Mapanji. Nah, kedua kerajaan ini dipisahkan oleh Gunung Kawi dan juga Sungai Berantas. Meski kerajaan telah dibagi dua, Samarawijaya dan Mapanji tetap berseteru karena sama-sama merasa berhak atas seluruh tahta yang dimiliki oleh Airlangga. Peperangan di antara keduanya pun terus berlanjut hingga 60 tahun lamanya. Hingga pada akhirnya, Kerajaan Kediri lebih unggul dari Kerajaan Jenggala. Nah, sekarang kita akan masuk ke poin kedua, yaitu wilayah Kerajaan Kediri. Nah, pada awalnya Kerajaan Kediri ini berdiri dan berpusat di Dahapura, di samping Sungai Berantas yang pada saat itu sudah menjadi jalur pelayaran yang ramai. Dan untuk pada masa kejayaannya sendiri, wilayah Kerajaan Kediri meliputi seperti ini. Sangat luas bukan? Bisa dilihat bahwa Kerajaan Kediri hampir mendominasi setengah dari Pulau Jawa. Nah, sekarang kita akan langsung masuk kepada poin ketiga, yaitu raja-raja di Kerajaan Kediri. Nah, tentu saja raja pertamanya adalah raja yang langsung diberikan tahta oleh Airlangga, yaitu Sri Samariwijaya. Nah, pada tahun 1042 Masehi sampai dengan 1104 Masehi. Kemudian dilanjut oleh Sri Jayawarsa di tahun 1104 sampai 1117. Kemudian Sri Bameswara pada tahun 1117 sampai dengan 1130 Masehi. Kemudian Jayabaya di tahun 1135 sampai dengan 1159 Masehi. Kemudian dilanjut lagi oleh Sri Saweswara, kemudian Sri Aryaswara, kemudian Sri Gandra, dan dilanjut oleh Mapanji Kamesiwara, lalu dilanjutkan oleh yang terakhir yaitu Kertajaya. Nah, karena sudah membahas seluruh rajanya, sekarang kita akan langsung masuk kepada poin ketiga, yaitu masa kejayaan Kerajaan Kediri. Nah, Kerajaan Kediri ini sendiri berkuasa selama 2 abad lamanya, sangat lama kan? Dan sempat mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Jayabaya pada tahun 1135 sampai dengan 1159 Masehi. Selain daerah kekuasaannya yang meluas hingga ke beberapa pulau di Nusantara, bahkan disebut juga mengalahkan pengaruh Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Kediri berkembang menjadi kerajaan agraris yang sukses dengan hasil pertanian di sekitar Sungai Berantas yang melimpah. Selain bercocok tanam, mereka juga melakukan perdagangan emas, perak, kayu, cendana, rempah-rempah, dan pinang. Berperan dalam perdagangan di Asia pada masa itu. Nah, walaupun setelah mengalami masa kejayaan yang sangat hebat pada saat dipimpin oleh Raja Jayabaya, Kerajaan Kediri ini haruslah runtuh di saat dipegang oleh Raja Kertajaya. Sekarang kita masuk ke poin kelima, yaitu keruntuhan Kerajaan Kediri. Nah, setelah 2 abad berdiri, Kerajaan Kediri mulai melemah saat timbul perselisihan antara Raja Kertajaya dengan kaum Brahmana. Raja Kertajaya adalah raja yang sangat kejam, yang bahkan mengakui dirinya sebagai dewa. Kertajaya memaksa Brahmana untuk menyembahnya dan mengatakan bahwa hanya Dewa Siwa yang bisa melawanku.
Kekejaman Kertajaya membuatnya tak ragu untuk menyiksa para kaum Brahmana yang menolak titahnya. Para Brahmana kemudian meminta bantuan Ken Arok di Pumapel untuk menggulingkan kepemimpinan Kertajaya. Di tangan Ken Arok, Kertajaya akhirnya terbunuh dan Tumapel berhasil menguasai Kediri. Keberhasilan Ken Arok dari Tumapel menguasai Kediri membuatnya membangun kerajaan baru bernama Singosari dan membuat Ken Arok menjadi pemimpin Singosari. Nah, setelah dijatuhkan oleh Singosari, sekarang kita akan masuk kepada peninggalan-peninggalan kerajaan Kediri. Nah, dikarenakan masa berdirinya yang cukup lama, peninggalan dari kerajaan Kediri ini sangat banyak dalam bentuk kitab, prasasti, maupun candi. Di antaranya adalah Kitab Baratayuda karangan Pu Tantular dan Empu Panulu, Kitab Kresnayana karangan Empu Tanakung, kemudian Kitab Smaradana karangan Empu Monaguna, kemudian Kitab Lubdaka karangan Empu Tanakung, Prasasti Penumbangan. Setelah Prasasti Penumbangan ada juga Prasasti Talan, Prasasti Jepun, Prasasti Angin, Prasasti Pandeglang, Prasasti Weleri, Prasasti Jaring, Prasasti Semanding, Prasasti Ceker, Prasasti Penataran, dan ada juga candi-candi, diantaranya adalah Candi Penataran dan Candi Tondowongso, dan juga Candi Gurah. Nah, itu tadi peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Kediri. Berikut tadi adalah pembahasan mengenai peninggalan Kerajaan Kediri dan juga pembahasan tentang Kerajaan Kediri. Nah, karena sudah 2 kerajaan kita bahas, sekarang kita masuk kepada kerajaan ketiga, yaitu Kerajaan Kalingga yang merupakan kerajaan bercorak Buddha. Kerajaan Kalingga berdiri dengan corak Hindu-Buddha sekitar tahun 594 Masehi sampai dengan 782 Masehi. Kerajaan ini juga disebut dengan nama Kerajaan Holing yang berasal dari kata berbahasa Cina. Nah, biasa juga disebut Kerajaan Keling dan Heling. Sekarang kita akan masuk kepada poin pertamanya, yaitu sejarah berdirinya Kerajaan Kalingga. Pendiri Kerajaan Kalingga adalah keturunan dinasti Shailendra yang nantinya menjadi penguasa Kerajaan Mataram kuno pada tahun 594 Masehi. Nah, untuk sejarah berdirinya Kerajaan Kalingga ini, sayangnya saya tidak menemukan cukup banyak informasi. Jadi, kita langsung saja masuk kepada poin kedua, yaitu wilayah Kerajaan Kalingga. Nah, sayangnya juga lokasi berdirinya masih diperdebatkan hingga saat ini. Namun, para ahli sejarah ataupun sejarawan sepakat bahwa Kalingga terletak di sepanjang pesisir pantai utara Jawa Tengah hingga wilayah pedalaman bagian selatan. Untuk pusat pemerintahannya, kemungkinan berada di sekitar Pekalongan, Jepara, atau Pegunungan Dieng. Sedangkan wilayah cakupan kerajaannya terbentang hingga Semarang atau fokus di Jawa Tengah. Tapi ada juga beberapa ahli yang beranggapan bahwa Kalingga tidak hanya terletak di Pulau Jawa. Bahkan ada juga beberapa argumen entah dari mana yang mengatakan kalau letaknya Kerajaan Kalingga juga sudah pernah sampai ke luar negeri. Pada masa kejayaannya sendiri, wilayah Kerajaan Kalingga kurang lebih seperti ini. Nah, cukup luas bukan? Sekarang kita akan langsung masuk kepada poin ketiga, yaitu raja-raja di Kerajaan Kalingga. Nah, untuk raja-raja ataupun ratu di Kerajaan Kalingga ini tidak terlalu banyak. Yang pertama adalah Prabu Wasumurti pada tahun 594 sampai 605 Masehi, kemudian Prabu Wasugeni pada tahun 605 sampai 632 Masehi, dilanjut oleh Prabu Wasudewa pada tahun 532 Masehi sampai dengan 652 Masehi. Kemudian ada Prabu Wasukawi pada tahun 652 Masehi, kemudian Prabu Kiratasyagha pada tahun 632 Masehi sampai dengan 648 Masehi. Lalu dilanjutkan oleh Prabu Kartikeya Singha pada tahun 648 Masehi sampai 674 Masehi. Hingga akhirnya pada
Ratu Sima pada tahun 674 Masehi sampai dengan 695 Masehi. Nah, sekarang kita akan langsung masuk kepada poin keempat, yaitu masa kejayaan Kerajaan Kalingga. Nah, untuk masa kejayaannya sendiri, yaitu pada saat Ratu Sima yang berkuasa antara tahun 674 sampai dengan tahun 695 Masehi. Nah, pemimpin kerajaan Kalingga inilah yang berhasil membawa kerajaan ini mencapai puncak kejayaan. Ratu Sima memerintah dengan sangat keras, tegas, tetapi juga adil, sehingga rakyatnya hidup dengan aman, tertib, teratur, dan juga hidup dengan cukup damai di kerajaan Kalingga itu. Nah, pada masa kejayaannya, kerajaan Kalingga juga sempat menjadi pusat kerajaan dengan pusat agama Buddha di Jawa. Sekarang kita akan masuk kepada poin kelima, yaitu keruntuhan kerajaan Kalingga. Nah, setelah kejayaan yang sangat luar biasa yang dipimpin oleh Ratu Sima tadi, kerajaan Kalingga ditinggalkan oleh Ratu Sima. Hingga akhirnya kerajaan Kalingga berhasil ditaklukkan oleh kerajaan Sriwijaya. Kemudian kerajaan Kalingga kemudian dibagi dua menjadi kerajaan Keling yang diperkirakan di sekitar Magelang dan juga kerajaan Medang. Nah, sudah saya bilang bukan bahwa kerajaan Kalingga ini akan sedikit berhubungan dengan kerajaan Kediri tadi, di mana kerajaan Kediri tadi berasal dari wilayah kerajaan Medang yang dibagi oleh Raja Airlangga. Nah, di sini kerajaan Medang adalah bagian dari kerajaan Kalingga yang juga dibagi dua. Nah, sekarang kita akan masuk kepada poin ke-6, yaitu peninggalan kerajaan Kalingga. Nah, untuk peninggalan dari kerajaan Kalingga ada cukup banyak loh, yaitu diantaranya Prasasti Tukmas, kemudian ada Prasasti Sojomerto, kemudian Candi Angin, ada juga Candi Bubrah, dan yang terakhir situs puncak Songolikur Gunung Muria. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai kerajaan Kalingga dan dua kerajaan lainnya, yaitu kerajaan Kediri merupakan kerajaan Hindu dan juga kerajaan Tidore yang merupakan kerajaan Islam. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf jika masih banyak kekurangan ataupun salah penyebutan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.